Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Oke. Untuk lebih jelasnya kita buka buku paket dulu ya. Tema 8, subtema 1, halaman 1. Nah, di situ ada 2 gambar. Ini gambar yang pertama. Nah, ini ya gambar yang pertama. Kemudian ada juga gambar yang kedua. Nah, anak perhatikan ya di rumah. Nah, setelah kalian memperhatikan 2 gambar tersebut, kita jawab pertanyaan di bawahnya. Oke. Yang pertama, sebutkan fakta-fakta yang terdapat pada 2 gambar tersebut di atas. Nah, yang pertama adalah gambar hamparan sawah yang hijau. Yang kedua adalah gambar anak-anak sedang menanam bibit tanaman. Oke. Lalu apa sih fakta itu? Nah, fakta adalah kejadian yang sebenarnya. Jadi fakta adalah kejadian yang sebenarnya dan ada nama lainnya yaitu non-fiksi. Jadi cerita yang menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang sesuai dengan kenyataan, nah itu disebut non-fiksi atau fakta. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa baca teks di halaman 2. Itu ada teks yang berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Nah, dibaca dulu ya. Setelah kalian membaca, nah di situ bisa kalian identifikasi termasuk teks fiksi atau non-fiksi. Ya, kalau tadi fakta itu sama dengan non-fiksi. Lalu ada lawan dari fakta yaitu fiksi. Ya. Di sini fiksi adalah cerita yang tidak nyata. Kalau pada bacaan tadi itu termasuk cerita non-fiksi atau fiksi. Nah, ya, karena tadi adalah ceritanya sesuai dengan kenyataan, maka teks tersebut adalah teks non-fiksi. Untuk selanjutnya, kalian bisa menjawab pertanyaan yang sesuai dengan teks tadi ya. Peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan apa penyebab peristiwa itu terjadi. Dari bacaan tadi, demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Oke. Jadi tolong diisikan ya di mind mappingnya Nana ya. Oke, kemudian karena tadi di dalam bacaan, warga untuk mendapatkan air bersih itu sangat susah ya, harus berjalan 15 km dulu. Nah, kira-kira apa sih fungsi air? Ya, fungsi air itu, air sangat berguna bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan. Nah, di situ kalian bisa menyebutkan apa saja fungsi air bagi tumbuhan. Misalnya untuk fotosintesis. Lalu ada juga fungsi air untuk manusia, bisa untuk minum,
untuk mencuci baju, untuk mandi, atau pengairan, ya, pengairan sawah. Lalu ada juga fungsi air untuk hewan, ya, bisa untuk minum juga, untuk mandi. Jadi air adalah sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak bisa mengisikan ya dalam mind mappingnya atau peta pikirannya di sini, menyebutkan fungsi air disebutkan di sini, atau bagi tumbuhan, fungsi air bagi hewan di sini. Lalu ada juga fungsi air bagi manusia. Anak mengisikan semua ya. Hari ini kita sudah belajar tentang teks non-fiksi, ya, kemudian menjawab pertanyaan dari teks non-fiksi, lalu kemudian kita belajar tentang fungsi air bagi tumbuhan, bagi manusia, dan juga bagi hewan. Oke. Untuk tugas berikutnya, anak-anak mengerjakan yang tadi ya, peta pikiran atau mind mappingnya dikerjakan, diisi, kemudian dikumpulkan. Oke, pelajaran kita akhiri sampai sini dulu. Sebelum kita akhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.